Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Sorry ya, saya sudah lama tidak mengupload video karena memang kemarin, tepatnya di bulan Juli, saya terkena COVID-19. Jadi di video kali ini saya mau sedikit berbagi cerita mengenai pengalaman saya ataupun apa yang saya rasakan saat terkena COVID-19 di bulan Juli kemarin. Kira-kira tanggal 2 Juli itu saya mulai merasakan badan agak meriang, tapi masih saya bawa beraktivitas. Kemudian tanggal 3 Juli saya sudah mulai demam. Cuman biasanya saya berpikir kalau seperti ini sih paling mau kena flu, paling seperti itu. Nah, masuk di hari Minggu di tanggal 4-nya itu, saat saya bangun pagi, saya langsung meminum segelas air. Nah, setelah meminum segelas air tersebut, saya langsung merasa mual dan akhirnya saya muntah. Saya berpikir ini sudah tidak wajar seperti ini. Kalaupun saya mau kena flu, biasanya paling demam hanya pusing-pusing sedikit. Itu pun jarang sih demam sebenarnya. Nah, ini sampai muntah. Saya bilang ke istri saya, kayaknya saya merasa aneh nih dengan yang saya rasakan sekarang. Coba kita ke rumah sakit dulu deh. Saya mau di swab antigen, ingin memastikan saja. Dari pemeriksaan tersebut, anak saya negatif, istri saya negatif, saya positif. Ya, saat itu boleh dibilang kaget, tapi ternyata terkena COVID seperti ini ya. Awalnya saya berpikir begitu, demam, sakit kepala, mual, muntah. Kemudian akhirnya oleh dokter diperiksa lebih lanjut lagi, kemudian diberikan obat. Karena saat itu saturasi oksigen saya masih 98, jadi dokter bilang ini masih bagus. Setelah ini bisa dilanjutkan untuk isolasi mandiri di rumah. Ya sudah, akhirnya kami pulang. Dan saat itu juga saya bilang ke istri saya untuk anak saya segera dibawa ke rumah neneknya supaya tidak bareng-bareng sama saya di rumah. Nah, akhirnya singkat cerita anak saya pun dibawa dan dititipkan di rumah neneknya. Jadi saya isolasi mandiri di rumah ditemani oleh istri saya. Di hari Senin saya merasakan semuanya masih normal-normal saja. Makan masih enak, penciuman juga masih normal. Hanya saja biasanya menjelang malam itu badan jadi lebih agak meriang dan demam. Hari Selasa paginya kami mendapat kabar dari mertua saya bahwa semalam anak saya demam. Saya minta istri saya untuk menjemput anak saya untuk dilakukan swab antigen lagi. Dan setelah di swab ternyata hasilnya anak saya pun positif. Nah, di situ saya merasa sedih karena ternyata anak saya pun tertular. Singkat cerita kami bertiga pun melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan saran beberapa teman-teman yang juga pernah terkena COVID-19, gak usah berpikir yang aneh-aneh. Pokoknya dijalani saja, makan yang banyak, istirahat yang cukup, pokoknya dibawa happy saja. Saya coba mengikuti itu semua. Kemudian di hari Rabu, penciuman saya mulai hilang. Makanan yang saya makan itu sama sekali tidak berasa. Di hari Kamisnya, istri saya memutuskan untuk melakukan swab antigen lagi. Dan ternyata istri saya juga positif, teman-teman. Hari Kamis, saya mulai sedikit merasakan napas saya sedikit sesak ya. Di hari Jumat, sesaknya semakin bertambah. Masuk di hari Sabtu, lebih parah lagi. Nah, kebetulan di tetangga saya ada yang mempunyai tabung oksigen. Kemudian dia menawarkan, barangkali ada yang butuh, saya ada di rumah, kata tetangga saya. Nah, akhirnya tabung tersebut kami pinjam. Sebelum saya memakai oksigen itu, saya coba mengukur lagi saturasi oksigen saya itu di angka 82. Ini adalah rekaman waktu saya isoman di rumah. Ya guys, saturasi saya lagi rendah nih. Saya mau coba
satu metode, yaitu menarik napas 2 kali dan mengembuskan napas sekali lewat mulut. Kita coba ya. Sudah 89 ya. Sudah 90. Turun lagi ya teman-teman. Kemudian setelah saya pakai oksigen, seketika itu juga saturasi saya naik sampai 95, bahkan di atas 95. Jadi memang benar-benar oksigen itu sangat membantu sekali ya. Nah, disitulah saya bisa beristirahat agak nyaman. Namun karena tabung itu kapasitasnya terbatas, kurang lebih hanya untuk 2 jam. Jadi di saat saya sudah merasa nyaman, saya tutup oksigennya, karena saat itu memang untuk mencari oksigen lagi susah-susahnya ya. Sampai di sore hari, saya bilang sama istri saya, kayaknya kalau bertahan di rumah ini kayaknya saya nggak mampu deh. Coba kita malam ini cari rumah sakit di seputaran Tangerang, khususnya Tangerang Selatan. Sayangnya kami sama sekali tidak dapat tempat dan sudah penuh, sehingga memang rumah sakit juga kewalahan untuk menerima atau menampung pasien yang terpapar COVID. Akhirnya malam itu kami kembali ke rumah. Masuk di hari Minggu pagi, akhirnya saya bilang sama istri, coba deh hubungin Satgas COVID di kantor saya. Coba dihubungi, barangkali ada solusi. Nah, akhirnya dari Satgas COVID itu informasi diteruskan, dan akhirnya dengan bantuan mereka saya bisa mendapatkan rumah sakit. Itu tepatnya di Rumah Sakit Rituan Meuraksa di daerah Taman Mini. Kemudian ambulans dari kantor saya datang, saya ikut ambulans, istri dan anak saya bawa mobil sendiri ngikutin dari belakang. Setelah sampai di rumah sakit, istri saya langsung melapor ke bagian pendaftaran pasien, dan karena memang sudah didaftarkan oleh teman-teman di Satgas COVID, saya langsung disuruh masuk ke ruang instalasi gawat darurat di tempat tidur nomor 15 kalau saya tidak salah ingat. Nah, persoalannya saat kami bertiga akan masuk, anak saya tidak boleh masuk karena peraturan di rumah sakit, anak kecil tidak boleh masuk ke ruang instalasi gawat darurat. Saya kurang tahu persis tepatnya usia berapa yang tidak boleh masuk. Kami datang ke rumah sakit, tidak membawa ke saudara, nggak bawa keluarga, ya namanya pasien COVID ya, siapa sih yang mau dekat-dekat gitu ya. Akhirnya saya dan istri saya memberi pengertian kepada anak saya itu cewek berumur 6 tahun. Akhirnya kami beri pengertian untuk supaya dia stay menunggu di luar selama istri saya mengurus semua proses administrasi di rumah sakit. Akhirnya dengan berat hati kami tinggalkan anak kami di luar. Ya memang kami titipkan di security ya, tapi untuk anak usia 6 tahun di rumah sakit di malam hari sendirian tanpa ada keluarga yang menemani di luar, mungkin teman-teman bisa merasakan sendirilah bagaimana rasanya kalau teman-teman berada di posisi saya. Singkat cerita, akhirnya saya sudah bisa masuk IGD, sudah dapat tempat tidur, dan semua proses itu istri saya bolak-balik ngurus sampai akhirnya bisa pulang itu jam 11 malam. Jadi dari kurang lebih jam 7 hingga jam 11 malam tuh anak saya nunggu di luar sendirian. Namun sayangnya saya belum mendapatkan oksigen dari rumah sakit. Ya untungnya saat ke rumah sakit itu saya tetap membawa tabung oksigen, jadi saya masih bisa menggunakan oksigen yang saya bawa. Di sebelah kanan saya itu ada seorang pasien, mungkin usianya sudah 50 tahunan lebih.
Saya sempatkan ngobrol sama beliau. Saya bilang, "Bapak sudah berapa hari di sini?" Dia jawab, "Saya sudah kurang lebih 4 hari." Jadi kami pun saling memberi semangat. "Ya, semangat ya Pak, Bapak pasti akan sembuh." Malam itu pun saya beristirahat. Kira-kira jam 3 pagi, perawat datang dan mencoba membangunkan pasien yang di sebelah kanan saya. Saat dibangunkan, pasien tersebut sudah tidak memberikan reaksi apa-apa. Saat diukur saturasinya sudah di 50 sekian lah kalau saya tidak salah. Ya. Jadi boleh dikatakan pasien tersebut atau bapak itu sudah tidak sadar dan kondisinya memang sudah parah ya, karena saturasinya sudah sampai 50 sekian. Akhirnya perawat meminta dokter untuk datang. Dokter bilang sepertinya ini kita harus pasang alat bantu pernapasan atau ventilator dan minta persetujuan keluarga. Setelah keluarga setuju, akhirnya alat pun dipasang. Kemudian saturasinya mulai naik dari 50 sekian tadi, mulai naik ke 70 sampai ke 80, tapi tidak sampai ke 95. Masih di angka 70-80-an. Kira-kira jam 10 pagi ya, dokter datang lagi untuk mengecek. Kemudian melihat kondisi yang ada, dokter memutuskan untuk melakukan rekam jantung. Saya kurang tahu persis ya prosedurnya seperti apa. Tapi kira-kira jam 10 itu akhirnya dokter menyatakan bahwa beliau sudah meninggal dunia. Dan saat itu juga saya dipasang infus. Jadi malam itu saya belum dipasang infus. Waktu Senin pagi baru dipasang infus. Saat dipasang infus itu, saya bertanya sama perawatnya, "Suster, Bapak di sebelah masih ada nggak?" Suster itu menjawab, "Sudah nggak ada Pak Sakti. Bapak pura-pura nggak tahu aja ya, soalnya kami takut Bapak nanti jadi drop lagi." "Oh iya suster," tapi dalam hati saya, bagaimana mungkin saya pura-pura tidak tahu. Semalam saya ngobrol sama beliau dan pagi ini beliau sudah tiada. Saat almarhum jenazahnya dirapikan, saya memiringkan badan saya ke sebelah kiri karena saya tidak mau melihat, karena mungkin bisa membuat saya semakin drop lagi ya. Kemudian saya lihat perawat membawa peti jenazah dan peti jenazah ditaruh persis di bawah kaki saya. Kemudian akhirnya setelah almarhum dibungkus di kantong jenazah, kemudian saya melihatlah dimasukkan ke dalam peti. Kemudian peti itu langsung ditutup dan dipaku di situ juga. Setelah dipaku langsung dibungkus lagi dengan plastik dan langsung dibawa ke luar untuk selanjutnya mungkin dibawa ke tempat pemakaman. Di hari Senin pagi itu saya dikasih obat untuk diminum. Saya hitung obatnya itu 14 butir. Saya sempat bertanya sama perawatnya, "Ini obatnya untuk diminum 3 kali ya suster?" Tapi suster itu bilang, "Bukan Pak, ini untuk diminum pagi ini saja." What? Obat untuk pagi 14 butir, sementara saya sendiri napas aja masih susah. Gimana cara minumnya nih 14 butir gitu kan saya mikirnya. "Jadi ini saya habiskan pagi ini suster?" "Iya Pak, nanti siang ada lagi obatnya dan malam ada lagi." Oke. Akhirnya ya mau nggak mau harus saya minum 14 butir itu kan. Ya pelan-pelan saya masukkan obat itu satu demi satu, saya minum sambil saya mengatur napas saya karena memang sangat sesak ya. Sesak yang saya rasakan itu, jadi saat saya menarik napas, itu di leher saya itu seperti ada sesuatu yang menahan, sehingga udara yang saya hirup tuh tidak bisa masuk ke paru-paru. Itu yang saya rasakan. Ya mungkin sesuatu sudah terjadi ya di paru-paru saya saat itu. Sehingga napas saya itu boleh dibilang pendek. Hanya mungkin seperti ini. Hanya seperti itu. Nah itu yang membuat akhirnya saturasi oksigen saya turun. Saya di IGD itu kurang lebih 4 hari. Dan teman-teman, selama di IGD itu tiap hari saya melihat pasien-pasien COVID yang tidak tertolong dimasukkan ke dalam peti jenazah, dan itu sangat-sangat membuat saya stres. Setiap hari melihat jenazah dimasukkan ke dalam peti dan langsung ditutup petinya itu di ruang IGD juga. Setelah 4 hari saya berada di IGD, akhirnya hasil observasi dari dokter menyatakan saya sudah bisa dirawat di ruang perawatan, jadi tidak perlu dilakukan
tidak perlu dirawat di IGD lagi karena kondisi saya sudah semakin membaik. Akhirnya saya dipindahkan ke ruang perawatan. Di dalam ruang perawatan itu kami ada 4 orang yang masuk ke ruang perawatan. Jadi satu ruangan itu ada 7 tempat tidur, tapi yang diisi hanya 4. Ya, akhirnya selama di ruang perawatan kami berempat saling bercanda, saling bercerita, saling bertukar pengalaman. Ya, intinya saling memberi semangat lah. Karena boleh dibilang kami sudah melewati masa-masa kritis waktu di IGD. Kemudian di keesokan harinya ada lagi pasien yang masuk ke ruang perawatan. Bapak ini saat masuk itu terlihat agak sedikit lemah. Akhirnya kami berempat, karena mungkin sudah lebih kuat, kami berempat terus menghibur, terus memberikan semangat kepada bapak tersebut, dan akhirnya dia pun bisa semangat. Jadi kami ada 5 orang lah di ruangan tersebut. Dari hari ke hari kami terus dilakukan pengecekan oleh tim medis, dan semakin membaik, sehingga satu persatu di antara kami boleh diizinkan pulang, sampai akhirnya saya boleh pulang itu setelah 2 minggu berada di rumah sakit. Jadi saya masuk rumah sakit itu tanggal 11 Juli, kemudian saya keluar dari rumah sakit itu tanggal 24 Juli 2021. Akhirnya hari ini bisa pulang dari rumah sakit. Tetap semangat. Di situ saya sangat senang sekali karena akhirnya saya boleh keluar dari rumah sakit, dan ternyata istri saya, anak saya pun bisa sembuh. Ya, mungkin karena istri saya sudah sempat divaksin, sementara saya sendiri belum. Jadi istri saya lebih cepat pulihnya, dan anak saya juga ternyata hanya 3-4 hari saja dia demam. Setelah itu dia sudah sehat lagi, sudah main lagi gitu. Dan dengan perasaan yang sangat senang, haru, saya bisa kembali pulang ke rumah, bisa bertemu dengan anak saya lagi. Akhirnya kami pun pulang menuju ke rumah. Itu dia sedikit pengalaman saya, cerita saya saat saya terpapar COVID-19. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak terkena COVID-19. Dan walaupun sekarang kasusnya sudah menurun, tapi marilah kita tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga diklik like, kemudian di-share dan komen. Terima kasih teman-teman. Bye.